Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 35. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, buluh kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan kudus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing,
Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Urir bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholia bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian. Iya, selanjutnya Pak Yudi Lesmana, silakan. Baik Pak, untuk pembacaannya 1 Korintus 3 ya Pak, apa yang? Iya, 1 Korintus 3, 1 sampai selesai. Oke. Maaf Pak Epeng, ada suara background nggak? Keganggu nggak Ya, Pak? suara kita dikerasin aja, suaranya lebih dikeras. Oke, baik Pak Epeng. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang menegakkan diri. Diulang. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian Pak Peng. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Salma dan Pak Yudi Lesmana. Terima kasih. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Pulih Bangunan di Israel. Silakan Pak Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, ya, setiap Anda ulang pasti ada sesuatu yang baru, saudara ya. Ya, karena mau Anda hebatnya kayak apa, eksposisi satu itu ya, baca lagi pasti ada yang baru lagi. Kalau hatimu penuh dengan rema, saudara. Nggak mungkin Anda baca satu itu, terus tahun depan baca lagi, ya nggak ada sesuatu yang baru. Anda akan dirubah, oh mungkin pengetahuan yang dulu salah pemahamannya, atau ya kalau misalnya Anda nggak punya background sekolah teologi ya, atau ada serampangan waktu menafsirkan itu ya, oh mungkin dulu salah, tapi ya itu tetap lebih baik ya saudara ya. Kalau saya ya dulu ya 10 tahun yang lalu saya bisa mendengar salah karena saya tidak punya background. Dan memang bahaya sekali kalau tidak sekolah, saudara. Ya, itulah sebabnya kita bikin kelas evangelis, apologetik sampai Hagios Bible College ya. Supaya paling nggak jangan salah. Tetapi setelah nggak salah, tahun depan kita baca lagi, mungkin dulu kita cuma cetek, tapi minggu depan lagi ada adab lebih dalam lagi. Tahun depan lagi kita baca lagi, ada yang lebih dalam lagi. Jangankan tahun depan, saudara. Saya 1 bulan tak ulangin saja ya, atau tak baca lagi, ada sesuatu yang baru lagi, saudara. Apalagi kalau Anda sudah tahu bahasa aslinya ya, itu lebih dalam lagi. Apalagi Anda terus tahu kulturnya, budayanya, tambah dalam lagi, saudara. Ya, itu ajaib ya. Firman saya sih kalau baca firman Tuhan, saya bilang, wah ini memang ajaib firman Tuhan. Makanya saya bilang ini kalau bukan Tuhan sendiri ya yang mengilhami, nggak mungkin, saudara ya. Kita bisa memahami dengan begitu dalam, ya, maknanya, ceritanya, ya, dan bahkan ketika kita melihat kaitan tahun sejarahnya, saudara ya, waduh, saya bilang ini hebat sekali nih yang nulis ini ya. Makanya itu tadi ya Daniel Snell, Profesor Daniel Snell itu bilang Alkitab ini milestone sejarah dunia. Ya, bukan cuma kitab yang disucikan oleh agama tertentu, tapi itu benar-benar milestone sejarah dunia. Ajaib ya, saudara ya. Hari ini kita belajar tentang kuli bangunan di Israel, saudara ya, kuli bangunan di Israel. Saudara, saya mau cerita sama Anda ya, Anda jangan tersinggung ya, saudara ya. Yang tersinggung ya gimana ya, memang ini retorika doang ya, tapi ya pasti ada yang tersinggung. Saudara, apakah manajemen itu, saudara? Manajemen itu adalah ilmu memanipulasi orang, saudara. Jangan cerita etika, jangan cerita moral. Pokok yang namanya manajemen itu adalah ilmu memanipulasi orang.
bagaimana orang mau melakukan apa yang kamu perintahkan tanpa dia sadari dengan suka hati, bahkan kalau perlu dengan tidak suka hati, saudara. Itulah manajemen. Suka atau tidak suka, yang penting dia mengerjakan apa yang kamu mau. Dan kamu berhasil, namanya itu sebagai manajer. Ya, apapun. Kalau kamu terima fakta ini, kamu seorang manajer, dan kamu terima fakta ini, manajemen, dan kamu adalah manajernya, adalah ilmu memanipulasi orang, suka atau tidak suka, orang itu melakukan apa yang kamu mau. Itulah manajemen. Ya, nah lalu tinggal manajemen itu berkualitas apa enggak? Berkualitas itu artinya satu, yang paling penting tujuan tercapai, ya kan? Kedua, ya yang sakit hati lebih sedikit. Kalau tidak berkualitas, sudah tujuannya nggak tercapai, banyak yang sakit hati, berantakan semua, saudara. Nah, itu manajemen amburadul namanya. Iya kan? Itu kan manajemen kan? Nah, di dalam skala tertentu, yang namanya manajemen, ya, tidak peduli perasaan orang. Yang penting tujuan tercapai. Ya, itulah. Tetapi, Pak, bagaimana Pak kalau kita manajemen tujuan tidak tercapai, tapi semua orang happy? Itu namanya apa, saudara? Itu namanya klub senang-senang. Tidak peduli dengan tujuan, yang penting apa? Kumpulnya. Yuk, kita kemah. Bikin kemah rubuh semua, saudara. Mancing, nggak dapat ikan. Akhirnya ya kayak om saya dulu ya. Saya waktu kecil tinggal di rumah sepupu saya ya. Selama 6 bulan ya kita tinggal. Saya pengen tahu rasanya jadi orang kaya. Terus saya tinggal di rumah sepupu saya selama 6 bulan. Terus setiap hari Minggu kita diajak mancing, saudara ya. Setiap hari Minggu kita diajak mancing. Tahu nggak, saudara? Setiap hari mancing bawa ikan besar-besar. Ya. Padahal saya ingat sekali kita mancing dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore nggak dapat ikan, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa kita pulang bawa ikan besar-besar ya. Saya nggak ngerti, saudara. Ternyata dia cuma mancing, senang-senang mancing, nongkrong sambil telepon sana, telepon sini, cek ikan sana, cek ikan sini. Saya nggak ngerti. Pokoknya, nah ini saya tahunya dari tantenya saya, dari tuainya saya ya. Itu beli ikannya. Nah, itulah manajemen juga, saudara. Yang penting kumpul sama teman-temannya dia. Ya, cekikan, ya, bebas dari istrinya yang bawel, ya, kalau perlu ada saksi supaya jangan dituduh selingkuh, ya saksinya ya saya sama anaknya dia sama saya kan, saksinya kan. Terus dia mancing kita sampai kepanasan cungar-cungir, dia mancing-mancing nggak dapat, ya. Ya, terus pokoknya setiap kali pulang pasti bawa ikan besar sekali ya, besar sekali 1 meter, saudara ya. 1 meter bawa ikannya, gila itu. Beli nggak taunya, saudara ya. Itu juga manajemen, saudara ya. Juga manajemen juga. Sekarang kita balik ya, saudara. Ketika membangun kemah suci, atau itu ayat tadi suka dipakai sama pendeta tuh buat kalau bangun gereja tuh, jangan mau dibohongin. Jangan mau dibohongin, suruh mempersembahkan anting-anting apa segala macam, emas segala macam, motor masih kredit, mobil masih kredit, STNK-nya dimasukkan. Jangan percaya, saudara ya, jangan mau ya, saudara ya. Iya, jangan. Nanti kamu diberkati Tuhan gundulmu peang, jangan percaya, saudara. Kalau kamu berdiakonia pasti diberkati. Oh, ini ngomong orang, saudara, saya dikasih nasihatnya sama pezinah, saudara ya. Orang ini punya istri, terus dia punya selingkuhan, ya. Terus dia cerita sama Pak Paul perpulang di gereja. Pak Paul mestinya belajar ini, Pak, sedekahan, Pak. Loh, saya kasih perpulang di gereja, Pak. Saya bilang begitu. Oh, salah, nggak ngefek, Pak. Percaya saya sedekahan, Pak. Saya ignoring ya, saya nggak peduli sama dia. Ngawur ini. Zaman dulu kan saya fanatik, saudara ya, perpuluhan. Memang nggak ngefek, saudara. Jujurnya nggak ngefek. Begitu saya mulai belajar sedekah itu baru berasa, saudara ya. Sedekah kepada orang miskin itu. Perpuluhan di gereja itu nggak ngefek. Percaya saya, saudara. Kalau buktikan saja, kamu tahun ini jangan perpuluhan. Semua perpuluhanmu itu, kamu belikan nasi bungkus, saudara. Kamu kalau nggak percaya, coba. Ya. Perpuluhanmu ke gereja itu nggak ngefek. Kecuali gerejamu berdiakonia. Dengan militan. Baru ngefek. Nah, gerejanya Bu Marta itu sama Bu Lili Sati itu kan.
Itu berdiakonia, itu baru ngefek tuh saudara. Kalau kamu gerejanya Gilbert, tak jamin nggak ngefek saudara. Percaya saya, kamu coba deh. Ya, setahun jangan perpuluhan, tapi setahun kamu diakonia. Sendiri, gak usah kasih ke damaris, kamu sendiri, kamu beli nasi bungkus, kamu bagi-bagi. Jamin itu pun diberkati saudara. Ya. Saya tahu dari situ ya saudara, dari orang ini. Baru setelah saya ingat lama-lama, oh iya saya coba. Benar ya kita sedekah. Saya tadinya sedekah itu gara-gara saya sudah tidak ke gereja, saudara. Kami itu sedekah gara-gara kami tidak pergi ke gereja. Sehingga kita nggak mau kasih uang ke gereja, ya kita beli beras buat sedekahan. Gara-gara itu asalnya ya. Ternyata Tuhan ngajarin kita tentang diakonia. Dan ternyata setelah saya belajar teologi sendiri, semua saya belajar di sekolah, ternyata itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Bukan kata dosen saya masih perpuluhan sampai hari ini. Tapi saya belajar sendiri, saya belajar sejarah, saya belajar fakta, kita realisasi, kita amatin, kita tunjukkan, kita bongkar bangkir semua. Ya, perjanjian baru itu, yang benar adalah sedekah. Memang yang benar adalah sedekah, saudara, bukan perpuluhan. Ya. Tapi hari ini kita nggak cerita itu. Saya cuma lagi cerita ya bahwa ternyata gereja juga punya manajemen, komunitas itu punya manajemen. Ya, komunitas kita juga punya manajemen. Ya, jadi ketika ada rencana pembangunan kemah suci atau bait suci, yang ngumpulin ini, ngumpulin itu adalah apa, saudara? Kemah suci kan kita. Kita ini kemah suci, saudara. Kita ini adalah bahan material dari kemah suci, dari bait suci. Kita ini material. Entah kamu emas, entah kamu kayu, entah kamu itu cuma batu kali, entah kamu paku yang berkarat, kamu adalah material dari bait suci yang dibangun. Dan jangan berkata bahwa batu kali itu nggak berguna, saudara. Wah, saya emas, saya paling mulia. Oh, enggak juga, saudara. Tanpa batu kali, emasnya meletot semua, saudara. Oh, mau bikin kemah suci bagusnya kayak nggak ada penyangganya, meletot, nggak ada kayunya, meletot. Kayu-kayu ini kalau nggak ada paku yang berkarat itu nyambungnya gimana? Ya, saudara ya. Siapapun kita, ya, sehina apapun dirimu, seberdosa apapun dirimu, sejago apapun kamu khotbah nyanyi, sehebat apapun kamu, ya, sebesar apapun dana yang kamu sumbangkan kemari, ya, tidak berarti Anda lebih penting daripada paku yang berkarat. Ya, saudara ya. Tidak berarti Anda lebih penting daripada paku yang berkarat itu, saudara. Ya. Serius. Seringkali paku yang berkarat ini justru menjadi penentu. Pakunya lepas satu rubuh semua. Emas yang kamu tumpuk-tumpuk itu bubar, saudara ya. Harus dirangkai, semua material itu dikumpulkan dari yang tidak berharga sampai yang berharga. Menurut pandangan kita. Tapi semua kita itu berharga di mata Tuhan. Makanya, jangan pernah merasa rendah diri. Apapun fungsimu di dalam komunitas, kita komunitas ya saudara ya. Saya tidak cerita bangunan gedung gereja beneran. Saya ceritanya komunitas. Ini kita di komunitas, di mana kita berinteraksi satu sama lain, itulah komunitas. Ya, bukan kegiatannya, bukan kegiatannya, saudara, bukan aktivitasnya, bukan. Tetapi fungsi real yang bukan retorika, yaitu apa, saling membantu ini loh. Saudara, untuk kita bisa saling membantu, kita memberikan sedekah, kita berdiakonia damaris, kita memberitakan Injil melalui damar kasih, kita memberikan sesama. Saudara, kita membutuhkan sebanyak mungkin orang yang tidak mungkin Bu Cinta yang besuk sana sini. Bu Cinta nanti tambah kurus, saudara. Sana besuk ini. Pulang dari sekolah pusana besuk dilempar sana. Waduh, tambah kurus, saudara. Untung belum disuruh ke Kalimantan segala macam Bu Cinta itu ya. Belum disuruh besuk di Kalimantan, belum disuruh besuk di Poso, belum disuruh besuk di Papua, saudara. Anda bayangin kalau Bu Cinta sendirian suruh besuk sana semari, suruh menjangkau jemaat sana sini, doain orang. Kasihan Bu Cinta.
Ya Bu Cintanya mas senang-senang saja. Bu Cinta besok ke Papua ya. Ya pasti orang bilang ya asal boleh cuti sama sekolahnya pasti berangkat. Tak jamin berangkat itu Bu Cinta. Cuman kan kasihan. Ya kan? Ya, nah ya. Makanya setiap orang itu berfungsi. Ya. Nah, itu kita belum sampai aktivitas loh. Kita belum sampai aktivitas ini ya, yang kita bikin ngesom ini ya. Belum, saudara. Ngesom ini. Kita nih, semua, saudara ya. Semua. Bahkan, Anda lihat ya, saya sama Ana kan kita sibuk sekali di sini ya. Kita kadang-kadang lupa nyalain Zoom. Maksudnya kan sudah ribet kan. Kita lupa nyalain Zoom saja sudah ribet, saudara. Anda bayangin, cuma nyalain Zoom itu susahnya apa, padahal handphonenya kita bawa. Tapi kelupaan. Orang kita lagi ada tamu, ada apa gitu ya, kita suka kelupaan. Padahal sudah pakai alarm, dan dilala yang handphonenya ada alarmnya ditinggal di rumah. Jadi nggak bunyi. Kacau kita nih. Nah, itu kan contohnya. Nah, makanya saya dulu udah pernah kasih passwordnya sama Pak HW-nya malah passwordnya sudah dibuang. Memang sudah saya ganti waktu itu, kan udah ganti tangan berapa kali, sudah tak ganti semua jadi passwordnya. Terus Pak, bukannya sudah tak kasih baru lagi, nggak saya simpen Pak. Aduh, Nah itu ya saudara. Makanya saya juga nggak sembarangan kasih password ke orang ya. Kenapa? Karena itu nanti aksesnya kemana-mana. Apalagi kalau ada orang yang sok keminter ya. Kalau Pak HW memang mending ya dibener-benerin dulu, kita kacau dibener-benerin. Nah, kalau ada yang sok keminter, saudara, sampai semua pada nongol videonya semua, coba. Ingat nggak, saudara, waktu itu saya kasihkan ke siapa ya? Saya lupa terakhir ya. Terus Pak HW sampai bingung, Pak Paul rubah apanya? Nggak dirubah apa-apa, panik. Nggak ada semua, hilang semua gambar videonya. Iya, nggak perlu ingat nggak? Pernah kami hilang semua. Dirubah-rubah itu terakhir yang jadi host siapa itu terakhir. Ya, nah itu kamu pikir itu sepele, saudara, jadi host. Tanganmu celutak bubar semua kita, saudara. Padahal cuma diingetin, jangan ngutak-atik ya. Cukup kamu masuk, username sama password. Bandel, saudara. Masuk, cetak-cetik, hilang semua videonya. Mumet nggak, saudara? Nah, itu, saudara ya. Padahal cuma sudah diomongin, diwanti-wanti, jangan cetak-cetik ya. Masuk username sama password saja, sudah. Mungkin sama dia terus oper host ke orang, lalu diketik-ketik saudara sama orang lain itu, ya nggak tahu. Ya kan, akhirnya saya ganti passwordnya ya, udahlah ganti saja, sudah dibenerin Pak HW, lalu saya ganti semua passwordnya. Terus Pak HW-nya nggak nyimpen lagi, mungkin takut nanti dikira terlibat di dalam kriminal ngubah-ngubah Zoom. Geger itu, saudara, mumet kita selama 1 minggu, mumet itu, saudara, kita itu 1 minggu itu kan, cuman gara-gara Zoom, saudara. Ya, apapun bagianmu itu penting ya, jangan minder. Juga kalau kamu bikin salah, orang kan nggak selamanya selalu perfect, saudara ya. Anda ada bikin salah, Anda ada bikin kesalahan fatal atau kesalahan tidak fatal, atau maaf saudara, Anda berbuat dosa. Ya, saya lebih senang Anda ngaku ke saya. Lalu kita bilang, ya tergantung kamu apa yang kamu perbuat. Loh, kalau kamu cuma nyontek ulangan, ya kamu nggak usah pray, saudara. Kecuali kamu berzina, ya kamu bilang sama saya, nggak apa-apa, rahasia tak jamin kerahasiaannya. Ya, tapi jangan terus kamu tiba-tiba mundur. Itu namanya kamu pakunya bengkok itu, saudara. Biar paku berkarat bengkok, biar emasnya ternyata sudah nggak murni lagi. Ya kan? Biar besinya juga sudah. Jadi, asal kamu jangan mundur, ingat-ingat ya saudara ya, selama kamu tidak mundur dari komunitas, selama kamu tidak mutung, tidak mundur, tidak mutung, ya, kalau ada gesekan lumrah, pasti ada gesekan, ya, pasti ada gesekan, lumrah, pasti ada kesalahan, selalu ada. Makanya saya selalu bilang, ya, kita harus punya room of error. Kita harus beri kesempatan orang lain untuk bekerja. Dan kalau bikin salah gimana? Makanya kita batasin salahnya supaya jangan kebablasan. Tapi kalau sudah salah, ya sudah. Dia juga sudah malu. Bikin salah saja rame-rame begini sudah malu. Apalagi mau kamu gebukin lagi, saudara. Apa nggak harga dirinya habis? Lalu apa bedanya kita dengan orang lain? Percaya saya, dengan kamu punya room of error, ya,
kamu akan nyaman, dan dengan nyaman dan penuh dengan kemurahan hati. Ya, beneran saudara ya, kita bekerja, satu pasti bergesekan, kedua kita pasti pernah salah. Ya, jangan kamu menjadi apa saudara, algojo bagi sesamamu. Ya, sudah jadi hakim saja sudah salah, kamu belum dihakimi malah jadi algojo dulu saudara. Waduh, udah jadi pada jadi kuankong semua nih, pada langsung sembelih, pada langsung bisa apa goloknya langsung terbang kemana-mana. Jangan. Satu ya, jangan menghakimi. Ya kita tahu kita salah, kita tegur, kita ngomong, tapi jangan menegur dengan menghakimi beda, saudara. Menghakimi itu kamu memberikan vonis. Kalau menegur, ini kayaknya nggak pas loh. Tapi kalau dia nggak mau denger ya nggak apa-apa. Kalau menghakimi itu kamu maksa, vonis gitu loh. Ya, jangan menghakimi. Tapi kalau kamu dihakimi bagaimana? Kamu yang dihakimi atau dialgojoin, ya nggak usah didengar, nggak usah didengar. Kayak saya itu loh, kalau ada orang maki-maki saya, menghakimi saya, sengaja saya ngomong, emang kamu siapa? Saya itu lagi ngajari Anda. Berapa banyak coba orang kritik saya? Emang kamu siapa ngelitik saya, nama muka aja nggak berani. Nah itu kan gitu nama muka. Tapi kalau dalam komunitas maksud saya, ya kamu nggak usah terlalu dengar. Orang masuk kan ada orang-orang tertentu yang boleh kamu dengar. Tidak semua orang saya dengar, saudara. Kemarin kan saya bilang, kalau Pak HW yang ngomong ya saya pasti dengar, saudara. Nggak mungkin Pak HW ngomong terus saya bablas tak tinggal pergi bodoh amat. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Pasti saya dengar. Mungkin saya memang salah, ya kan? Kalau Pak Kayan ngomong sama saya, pasti saya dengar. Nggak mungkin saya bodoh amat. Ya kan? Mungkin saya salah. Ya kan? Karena ini orang-orang yang terpercaya, yang aktif, dan selalu bersama dengan kita. Ya kan? Bulusi ngomong, pasti saya tak dengerin. Jangan-jangan memang salah. Coba saya tanya sama Ana, ya kan? Yang itu gimana, apa benar memang begitu? Katanya Bulusi ngomong, ya kan? Pasti saya dengar. Tapi tidak semua orang saya dengar. Dengerin semua orang capek, saudara. Ada orang-orang tertentu yang sudah bersama kita senantiasa, kita dengar. Tetapi bukan berarti kita terus mereka menghakimi, kita terima pengakuannya, jangan. Kita terima sarannya, kita dengarkan. Belum tentu harus kamu lakukan. Beda ya, kamu dengarkan sarannya. Belum tentu kamu lakukan, saudara. Kecuali itu fatal, saya pasti akan ngomong langsung. Kalau saya nggak ngomong, berarti nggak fatal ya, sudah. Kalau kamu mau berubah bagus, menyenangkan hati orang, tapi nggak mau berubah juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sampai ngomong atau Anda ngomong, itu pasti fatal, artinya bahaya buat kita. Bukan berarti Anda salah keparat, bukan. Kalau kita ngomong, jangan berpikir bahwa Anda keparat salah gitu, enggak, saudara. Kalau saya mau ngomong, artinya buat Anda dan buat kita, membahayakan Anda dan saya. Itu, karena kita ini di media sosial. Jadi ingat-ingat, saudara ya, selalu ada gesekan. Saya ulangi ya, satu pasti ada gesekan, dua pasti ada bikin salah. Makanya kita harus punya room of error. Ya, saya cerita room of error ya, nanti suatu hari, mungkin hari Minggu atau apa, saya akan cerita room of error, khusus saya bicara room of error ya, saudara ya. Keempat, saudara, ya, selain ada salah ya, berarti ada kesalahan teknis atau memang kesalahan Anda bikin salah, bikin dosa, atau bikin apa ya. Yang ketiga harus ada room of error. Yang keempat, jangan mutungan, saudara. Jangan mutungan. Kita semua, ya, di dalam bangunan baik suci ini, kalau mutungan, kita ini repot, saudara. Gilirannya mau pasang bautnya hilang, saudara. Ternyata sembunyi bautnya. Kita repot, kita mau pasang talinya kemana, nggak tahunya talinya sembunyi, kita repot, saudara. Jangan mutungan. Kenapa? Ketika kamu mutungan saja itu menunjukkan bahwa kamu nggak rendah hati. Dari sini kita sudah tahu, ini kurang rendah hati nih, mutungan. Ya, tapi juga kalau guyonannya kira-kira, jangan kelewatan. Ini biasanya orang yang guyonannya kelewatan, biasanya suka mutungan. Orang yang guyonannya kelewatan itu biasanya suka mutungan. Saya di Salatiga dulu pernah ada salah satu senior kami yang seneng nggak sakin orang, saudara ya. Suatu ketika dia nggak sakin orang itu udah kira-kira ya. Sampai ya kita orang-orang dari Tegal kan, kita dari kampung, saudara ya, sampai kita kadang-kadang sampai
kita diem aja sampai digasakin gitu. Suatu ketika saya kan sebenarnya jago gasakin, saudara ya. Saya tuh kalau udah gasakin orang pedes sekali, saudara ya. Terus tak gasakin ya, orang ketawa semua, nertawakan dia kan. Dia marah-marah, saudara. Oh, tak gasakin terus ya, sampai waktu itu saya benar-benar tak gasakin sampai dia tuh mukanya merah semua, saudara. Gantian terutama saya balas dendam. Itu saya benar-benar balas dendam. Nah, suatu ketika dia benar-benar marah, terus dia ngomong, weh ngene, tak kepret, weh. Kita kaget semua, dia marah beneran, saudara ya. Nah, terus saya ngomong, nah kamu ya, kamu gasakin orang enak, sekarang gantian tak gasakin, kamu ngoceh-ngoceh kamu. Kamu berapa banyak korban kamu tuh pada sakit hati sama kamu. Kemudian kamu digasakin, kamu ngomel-ngomel kamu sama saya. Nah, gitu, saudara. Kita mesti belajar, saudara. Saya belajar ngapain dulu, karena kita dulu dari underdog ya. Saya waktu masuk Salatiga, kita persekutuan doa, mereka pikir kita ini persekutuan doa, ecek-ecek, enggak, saudara. Kita dari 7 orang jadi 500 orang, itu enggak ecek-ecek. Sementara jemaatmu cuma 200 saja, nggak nambah-nambah. Serius, saudara, kami pelajar SMA 500 orang, dia mahasiswa 200 orang aja nggak nambah-nambah. Jadi kita lebih gede dari dia sebenarnya. Cuman karena dia itu, wah sudah kok nasional, buat banyak kemana-mana, jadi rasanya hebat. Nah, kitanya underdog, saudara ya. Masih masih pelajar SMA kampungan, ngomong aja masih ngapak-ngapak, khotbahnya aja ngapak-ngapak, saudara. Dulu saya nggak ngerti ya. Kita merasa kecil apa, padahal kita lebih besar, saudara ya. Begitu datang kita kumpul, dia kaget, jumlahnya banyak banget kita ya. Dia kaget sampai kaget-kaget kalau kita kumpul segitu banyak, saudara ya. Nah itu, saudara ya, kadang-kadang orang-orang ini nggak sakit, dia nggak tahu. Saya ingat sekali ya, ini cerita beneran ya, si Sofyan ya, Sofyan itu pendetanya. Ini saya diceritain sama orang di Haifa. Sofyan ini pernah sekolah di Haifa, saudara, pernah punya Abalov itu ya. Sofyan ini pernah sekolah di Abalov, pernah di Haifa. Yang cerita ini orang Haifa ya. Saya nggak kenal Sofyan, saya kenalnya sama Samiton. Saya tidak kenal sama Sofyan ya. Tapi si orang Haifa ini dia cerita, namanya Peter. Peter itu gembalanya di Haifa. Dia cerita tentang Sofyan. Sofyan itu pernah kerja di sana, sekolah, terus saya ingin melayani, dia bilang kan. Terus dia melayani, saudara. Saudara jadi apa di sana, saudara? Jadi tukang bersih, angkut-angkut kursi itu loh. Ini Sofyan ini sekolah di Haifa ini, Sofyan ini sudah jadi gembala di Abalov ya, sudah jadi Abalov yang gede maklung-maklung itu sudah jadi itu ya. Karena itu kejadiannya baru kemarin, masih belum lama ya, saudara. Terus si yang melayani begitu, nyapu, matani kursi, gitu ya. Terus suatu ketika Sofyan udah pulang ke Indonesia, Pak Sofyan ini terus si Peternya diundang khotbah di Abalov. Datang 20.000, saudara. Si Peternya kaget. Di Haifa itu, di Kehilat Karmel itu, yang YouTube-nya pernah saya tunjukkan ke Anda ya. Ya itu jemaatnya paling cuma 500, saudara ya. Masuk jemaatnya 20.000, dia kaget. Ternyata Sofyan ini salah satu gembala di gereja itu ya, saudara ya. Terus si Peter ini cerita, saya nggak nyangka dia itu jemaatnya banyak sekali, saya suruh angkut-angkut kursi. Terus kemarin saya datang sama si ini ya, sama pendetanya, siapa gitu, lupa lagi namanya kan. Saya bilang, Pastor, saya mau ikut pelayan di tempatmu. Ya, saya bilang, Pastor, saya ikut pelayan tempatmu. Dia ragu-ragu, dia sekitar batu, saudara. Dia orang Indonesia bilang pelayanan, kita suruh nyapu, nggak tahu ya, cuma dia gede, sageden-geden. Dia juga, nah ini ya, saudara ya. Yang saya cerita ini gini loh, jangan mutungan, saudara ya. Jangan mutungan, jangan menganggap orang, tapi juga Anda jangan menganggap orang remeh. Anda belajar, sekalipun dia hanya sekrup, sekalipun dia hanya paku yang berkarat, ya, dan kamu adalah emas yang murni itu, kamu jangan pernah anggap sekrup itu remeh, saudara. Tahunya sekrupnya, ya, penentu hidup matimu, kita nggak ngerti loh, saudara ya. Tahunya sekrupnya adalah penentu hidup matimu. Kita nggak pernah ngerti, ya. Saya senang ya, saudara. Saya dulu sering dianggap underdog ya. Tapi ternyata saya selalu jadi juru kunci, saudara. Menentukan nasibnya orang. Ya, tapi sombong. Itu ada kesombongan ya. Saya jadi juru kunci menentukan nasibnya orang. Ya, saudara ya. Jadi
Anda jangan mutungan, tapi juga jangan kalau guyonan itu dihitung, ya. Kedua, juga kalau kita lagi dalam satu komunitas, jangan ngeremehin orang, saudara. Jangan ngeremehin orang, hati-hati. Ya, saya dari keluarga miskin. Ya, saya dari keluarga miskin, kere, ya. S1 saya pun hanya agriculture, ya. Apa namanya, agroteknologi. Ya, pertanian tapi agroteknologi lumayan lah ya. Tapi itu juga sekolah gampang, saudara. Saya sekolahnya sambil tidur aja bisa itu. Agroteknologi sekolah sambil tidur, saudara, bisa ya. Sekolahnya gampang. Tetapi ketika saya diremehkan oleh orang-orang ini, saya jadi juru kuncinya. Ya, tiba-tiba saya jadi kepala cabangnya dia. Sampai kaget ya. Saya datang ke sana ucuk. Wah, ini orang remehin saya segala macam. Saya datang sekali, datang kedua kali, yang ketiga kali saya diperkenalkan sebagai kepala cabang, saudara. Wah, kaget semua mereka. Mereka dulu menghina-hina saya, saudara. Saya selalu jadi juru kunci, ya. Saya pergi, ya, bawa ke Bali, kenalin. Wah, ini orang nggak bisa kerja, lah begini. Begitu saya diam, suatu ketika orang ini cuti. Orang ini, pokoknya off gitu ya, dari perusahaan kami ya. Terus, saya ambil alih semua. Dalam 3 bulan omsetnya naik 10 kali lipat. 3 bulan omsetnya 10 kali lipat. Itu beneran, saudara ya. Seringkali orang yang kamu anggap remeh itu adalah juru kunci, saudara. Juru kuncimu. Hati-hati, saudara ya. Tuhan itu suka bercandanya Tuhan itu ya. Kalau kamu kelewatan, dia bercandanya lebih kelewatan lagi loh, saudara. Tuhan itu loh. Ya, siapa yang pernah dibercandain Tuhan kayak gitu? Saya sering, saudara ya. Saya sering bercandain Tuhan dengan kelewatan. Bayangin, saudara, masuk penjara 2 kali, coba. Ya kan, sampai saya Tuhan, siapa yang mau dengerin saya? Ternyata seluruh dunia dengerin saya. Itu kalau nggak bercanda, kelewatan itu apa Tuhan itu namanya, saudara? Bercanda sama saya, kelewatan sekali. Tapi karena kesombongan saya, saudara. Justru ketika saya dihancurkan sehancur-hancurnya, saat itu Tuhan angkat saya. Makanya Anda yang lagi hancur juga jangan berkecil hati. Makanya saya nggak pernah ngeremehin Anda. Siapapun, saya pernah tanya dosamu apa, saudara? Langsung tak suruh melayani saja. Banyak mungkin Anda nggak terima ketika saya nyuruh melayani Anda orang berdosa, kan? Loh, sebab saya sendiri pun digituin sama Tuhan. Buat saya ini orang berdosa loh, Tuhan. Loh, yang penting kamu dikasih kesempatan, mau nggak? Masalahnya ada orang sudah dikasih kesempatan, dasar tuyul, saudara. Dikasih kesempatan, dia tidak gunakan kesempatan itu, kan goblok ini orang, saudara. Kadang-kadang saya menggetek-getek, ini orang, saya tahu background-nya dia. Saya tahu, bukannya saya nggak dengar, bukannya saya bebal, saya tahu. Saya tahu persis salahnya di mana, saudara. Bukan masalah laporan-laporan, bukan. Saya ini bukan orang kemarin sore di manajemen, saudara ya. Saya bukan orang kemarin sore di manajemen. Saya ngerti. Tetapi kita harus belajar. Tadi balik lagi room of error. Masalahnya orang ini, banyak orang kita kasih kesempatan. Dia tidak gunakan kesempatan. Dia pikir saya ini remeh, saudara. Dia menganggap saya remeh. Ya saya nggak apa-apa. Saya juga nggak singgung. Cuma dalam arti goblok juga lu ya. Dalam arti kan saya goblok juga lu. Dikasih kesempatan, kamu menganggap saya remeh. Ya kan? Tapi beneran, saudara. Ini bukan saya sombong. Saya lagi cerita ya. Ya, saya memang orang berdosa. Makanya karena saya orang berdosa, saya kasih kesempatan Anda. Karena rumangsa saya juga orang berdosa. Kalau saya orang suci, tidak pernah bikin salah, tidak mungkin kalian semua melayani di sini. Tidak mungkin, saudara. Kalian itu siapa? Karena saya rumah seorang berdosa, saya nggak pernah nanya Pak Apeng dosanya apa. Pak Apeng berapa kali seminggu ke Alexis, Pak? Nggak pernah tanyain sama saya itu Pak Apeng berapa kali nongkrong di Alexis. Ternyata Pak Apeng premannya Alexis. Saya nggak pernah nanya Pak Apeng. Dulu saya ketemu Pak Apeng di Alexis. Nggak pernah cerita-cerita, saudara ada. Ketemu pun nggak akan saya cerita-cerita. Karena saya ini rumah seorang berdosa, saya nggak pernah nanyain kamu dosanya apa, saudara. Pokoknya ada orang di sini, yuk layani. Kalau saya sudah ngajak layani, sudah nggak saya tanyain dosanya, ya Anda jangan dosa terus, ya tahu diri. Ya stop. Nangkep nggak, saudara? Saya itu memberi kesempatan kepadamu karena saya rumangsa saya orang berdosa. Ya, saya ini orang berdosa. Saya rumangsa orang berdosa. Saya kasih kesempatan Anda yang berdosa.
sama-sama. Ya mau apa? Saya juga orang berdosa. Tapi saya stop. Lah kamu jangan stop. Kamu malah bablas, ya repot saudara. Ya stop dosanya dong, berhenti. Dan kesempatan yang baru ini kamu gunakan. Oke, ini kesempatan orang percaya kita hidup baru. Dipercaya malah tambah edan. Ini kan mumet saya saudara ngelihatnya. Sekalian batuk saya. Tapi saya juga maklum. Itu pun saya maklum. Kenapa? Karena saya juga pernah dikasih kesempatan sama orang, bukannya kesempatan itu saya pakai bertobat, malah tambah edan. Itu pun saya maklum, saudara. Karena saya juga pernah edan kayak kamu. Sama, saudara. Sama, saya pun pernah membuang kesempatan itu, dikasih kesempatan. Enggak cuma sekali, berkali-kali, tambah edan. Sama. Ya sama, kita sama. Cuman, saya kan cerita sama kamu, bedanya kan kamu enggak cerita. Bedanya kamu enggak jujur, saya jujur. Saya justru ceritain, saya pernah goblok, saya pernah edan kayak kamu. Nah sekarang kamu mau edan juga, mau ngulangin kesalahan yang sama, ya terserah kamu. Kalau mau kamu berubah sekarang, cepat kamu nggak buang waktu. Kalau kamu mau edan lagi, nggak apa-apa. Tetapi terus yang edan-edan gimana? Ya edan-edan, ya stop dulu, ya gimana? Ya stop dulu. Ya gimana ya masa edan, ya kita stop, ya jangan nanti korbannya banyak nanti. Ya kan? Nah, begitu ya saudara, jadi belajar. Kita ini adalah sebuah bangunan bait suci. Tahu dirilah, kita ini semua orang berdosa. Ya, makanya ya saudara ya, ingat-ingat jangan mutungan. Dan harus punya room of error. Kalau Anda punya salah, cepetan diperbaikin. Dan pasti ada gesekan satu sama lain. Pasti terjadi. Ya, yang paling penting apa saudara? Punya cinta. Ya, ada kemurahan hati. Ya kan? Jehovah, Rechem Vekanun. Ya, Anda ingat-ingat tuh kata, wah, saya mengkonstruksi waktu Jehovah itu menggema ya di belakangnya Musa itu ya di tengah awan yang pekat itu ya. Wah, saya mau bergidik saudara, Jehovah, Rechem Vekanun, yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan rahim, yang penuh dengan mercy and grace. Dan kamu hanya bisa merasakan mercy dan grace itu kalau kamu berikan ke orang lain, saudara. Makin kamu berikan ke orang lain, maka dikali 100, saudara, untukmu. Dan kamu akan mendengar di belakangmu setiap hari, saudara ya, Jehovah, Rechem Vekanun, mercy and grace untukmu, saudara. Orang-orang punya room of error-nya besar, saudara. Waduh, saudara, apa saja dia bisa lakukan, saudara. Iya kan? Nanti kapan-kapan kita cerita room of error. Anda kalau punya uang banyak, ya, Anda bikin salah, Anda bikin perusahaan bangkrut, bikin lagi bangkrut, 100 kali pasti Anda jadi, nggak mungkin nggak jadi. Ya, suatu ketika pasti jadi. Karena kamu room of error yang punya luas. Masalahnya kita tidak punya room of error yang besar. Kita punya ada batasan room of error. Hanya seberapa besar room of error itu. Ya, saudara ya. Jehovah, Rechem Vekanun. Ingat-ingat ya. Itulah bagaimana kita membangun bait suci. Tuhan Yesus memberkati.